Oke, akhirnya sampai juga kita di penghujung bulan April ini, ya. Eh, dan kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita yaitu persekutuan, ya. Namun izinkan saya buat sekedar menyegarkan kembali ya ingatan kita apa yang sudah kita pelajari bulan-bulan sebelumnya. Dari bulan Januari sampai Maret kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang siklus kehidupan kekristenan yang sejati. Ya, berawal dari suatu pertobatan karena menerima Injil kebenaran. Lalu melalui pertobatan tersebut kita pun dituntun untuk merespons sebuah panggilan. Ya, panggilan apa? Yaitu panggilan menjadi murid Kristus, ya. Yang tadinya kita adalah manusia lama, hidup untuk diri sendiri, hidup serupa dengan dunia, dan hidup bergantung pada diri sendiri. Namun sekarang kita sudah diubahkan menjadi manusia yang baru. Ya, hidup bagi Allah, hidup menjadi garam dan terang dunia, bukan lagi serupa dengan dunia, dan hidup berbagi kepentingan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Lalu tandanya kita menjadi manusia baru atau lahir yang baru juga terlihat dari hati kita yang semakin ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, ya, yaitu Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Melalui apa? Pengajaran. Di bulan Maret kemarin kita full membahas tentang pengajaran, ya. Nah, melalui pengajaran yang benar kita belajar kalau kita tuh nggak bisa mengenal Allah cuma sebatas memakai logika, apalagi cuma sebatas asumsi dan perasaan kita aja. Ya, mengenal Allah yang benar adalah berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Allah untuk kita bisa memahami kehendaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi pengajaran yang benar bukan berdasarkan kebenaran versi kita sendiri, melainkan berdasarkan Injil kebenaran itu sendiri. Ya, sedikit ingin saya mau sharingkan akan suatu kebenaran yang saya renungkan ya tentang mengenai pengajaran. Kemarin kita sudah sempat bahas kebenaran versus perasaan, ya. Jadi kalau kita menyebut diri kita ini adalah orang Kristen, kita pengikut Kristus, tetapi kita tuh nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita nggak mengenal firman Tuhan, kita nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun kita merasa keadaan kita baik-baik aja, aman-aman aja. Maka saya ingin beritahu saudara sekalian bahwa sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja, kita sedang tidak aman-aman saja. Justru kita lagi dalam bahaya. You are not safe. Ya. Sadarkah hati kita yang kotor dan licik ini memang cenderung selalu berusaha ingin menipu kita dengan memakai perasaan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa I am safe, saya aman. Saya aman walaupun saya nggak kenal Tuhan, saya aman walaupun saya tidak mengenal firman-Nya, saya aman, saya semuanya aman. Karena kita memakai perasaan kita dengan segala hal-hal jasmani yang kita nikmati. Tetapi kalau saat ini ada dari kita yang mungkin sedang dalam pergumulan hidup, mungkin ada yang sedang merasakan banyak kehilangan saat ini, mungkin juga kekecewaan, merasa tersakiti dan terluka. Namun kita malah semakin jatuh cinta, kita semakin ingin mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita semakin memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya ingin bilang, saudara sekalian, bahwa you are safe, Anda aman. Karena kebenarannya adalah aman, bukan bicara soal situasi ataupun keadaan, melainkan bicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan dan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Yes. Mari kita masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai persekutuan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu merangkul berkat dalam teguran. Saya bacakan ayat nasnya di 2 Timotius 4 ayat 2-5.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena ada datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, sedikit latar belakang dari ayat ini adalah surat kedua yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk terus gigih dan siap sedia dalam memberitakan Injil yang harus dilakukannya terus menerus dalam keadaan baik maupun tidak baik waktunya. Ya, Rasul Paulus juga secara tegas mendesak Timotius supaya ia sanggup untuk dapat menegur apa yang salah, tetapi juga menasehati dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Karena musuh yang dihadapi adalah ajaran-ajaran sesat. Ya, pada zaman itu dan ternyata sampai saat ini pun juga ajaran-ajaran sesat itu masih ada. Ia pun juga harus dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Walaupun ia harus mengalami penderitaan dan ketidaknyamanan di dalam menunaikan tugas pelayanannya. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita semua sudah dengar bahwa sebagai komunitas orang percaya, gambaran konsep persekutuan di dalam Kristus itu seperti kesatuan satu tubuh. Ya, kesatuan tubuh, yaitu Kristus menggambarkan kepalanya dan kita muridnya menggambarkan tubuhnya. Ya, jadi sudah menjadi kepastian juga bahwa Kristus pasti mengasihi kita dengan sempurna. Ya, karena mana mungkin kepala tidak mengasihi tubuhnya sendiri dan juga mana mungkin tubuh bisa hidup tanpa kepalanya. Setuju ya? Maka dengan segala kemurahannya kita tuh dapat merasakan dan menikmati kasih-Nya melalui berkat-berkat yang terbaik di dalam hidup kita melalui persekutuan dengan Tuhan. Nah, waktu kita bicara tentang berkat Tuhan, seringkali dengan fasih kita tuh langsung bisa mengartikannya dengan sesuatu hal yang kelihatannya seperti menerima sebuah keuntungan jasmani. Betul nggak? Ya, kalau udah kita dengar berkat Tuhan kayak wah yang jasmani, contohnya mungkin seperti berkat kesuksesan, berkat keluarga yang harmonis, berkat keamanan dan kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Ya, namun ternyata berkat Tuhan bukan cuma bicara soal menguntungkan jasmani kita. Enggak. Melainkan kalau kita boleh sadari, justru berkat Tuhan juga sering kita terima dalam hal yang seakan-akan seperti merugikan hal jasmani kita. Salah satunya ya ini dia, teguran. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita sanggup meresponi sebuah teguran sebagai berkat Tuhan yang tidak kalah menguntungkannya bagi kita? Sesuai judul firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita akan bicara mengenai teguran. Teguran itu seringkali disamaartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan kita. Ya, membuat kita enggak nyaman dan merasa terusik. Ya. Dan juga cenderung akan membawa kita kepada sebuah penderitaan. Ya, namun sesungguhnya melalui sebuah teguran kita dapat menyadari bahwa sebuah teguran dapat mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengindahkannya. Dan juga dapat menyelamatkan kita dari jalan yang keliru. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas dalam 3 poin. Poin yang pertama, apa arti sebuah teguran menurut kebenaran Allah? Poin yang kedua, mengapa sebuah teguran adalah bagian yang penting bagi hidup kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita dapat merangkul berkat dalam teguran menurut kebenaran Allah. Kita masuk poin yang pertama, apa arti sebuah teguran menurut kebenaran Allah. Nah, kita semua di ruangan ini pasti memiliki orang-orang yang kita kasih dan cintai. Ya, setuju ya, seperti suami, istri, orang tua, kakak, adik, sahabat, ya. Nah, dalam hal kita mencintai dan mengasihi seseorang, pastinya ada 2 hal yang sering dan sangat umum wajar banget kita terima. Yang pertama adalah sebuah pujian,
Yang kedua adalah sebuah teguran. Ya, pasti. Nah, dalam hal pujian, biasanya sangat sekali mudah dan sering kali kita menerimanya dalam bentuk sebuah kata-kata sanjungan. Ya, atau juga kita menerima apresiasi dalam bentuk sebuah pemberian atau hadiah. Ya, seperti kita tuh rasanya dikasihi. Ya, kita semua pasti suka dengan pemberian. Ya, lewat sebuah pujian juga kita tuh dapat memahami bahasa kasih orang-orang yang kita sayangi. Ya. Tetapi yang satu ini, yaitu dalam hal teguran. Biasanya enggak mudah. Kalau tadi sangat mudah, teguran enggak mudah. Enggak mudah untuk kita bisa terima dan justru seringkali kita menghindarinya. Karena seringkali kita akan, pengertian kita akan sebuah teguran itu seperti sebuah bencana atau mungkin ekstrimnya seperti sebuah kutukan yang siap datang kapan saja, tidak pandang waktunya. Ya. Dan sangat jarang sekali kita bisa mengartikan sebuah teguran itu sebagai bentuk kasih. Sangat jarang sekali. Ya. Seringkali teguran yang kita terima dalam bentuk nasihat itu cukup mengkritik kita dengan keras. Bisa juga kadang dengan nada suara yang gak baik ataupun dengan waktu yang gak tepat. Ya, seakan-akan tuh seperti mengintimidasi kita, sebuah teguran itu. Ya, ini intermezzo sedikit. Jadi saya ingat kalau masalah pujian dan teguran ini, saya ingat istri saya sih, orang yang paling terdekat. Jadi istri saya tuh sangat suka sekali dipuji. Apalagi kalau dia sudah habis dandan, sayang gimana menurut kamu? Udah oke belum? Oh ya oke, siap. Oke, mantap kok, maksimal gitu ya. Habis itu apalagi kalau dalam hal masak, wah masak bener. Istri saya tuh suka banget masak, enak-enak sih. Tapi kadang ya biasa aja gitu kan, ya biasa aja kadang. Tapi pas waktu dia, sayang gimana masakannya? Enak. Saya belajar, jadi jangan sampai keluarkan kata-kata atau review itu yang tidak baik kepada istri kita kalau kita tidak mau mendapatkan servis yang terbaik lagi nantinya. Jadi oke, saya harus pandai-pandai memberi review gitu ya. Tapi kalau giliran dikasih teguran, istri saya langsung kayak tebel kupingnya gitu kan. Habis itu kerjain yang lain-lainnya dulu deh, oke ya. Itu kayak ngaca buat diri saya sendiri juga sih. Saya pun juga seperti itu. Gitu ya. Nah anyway, pertanyaannya adalah apakah sebuah teguran merupakan bentuk kasih selain sebuah pujian? Nah ternyata faktanya kita pun sebenarnya sadar dan paham ya bahwa teguran itu adalah bentuk kasih juga selain pujian. Ya, contoh paling umum, setiap orang tua mendidik anaknya dengan teguran. Setiap pasangan suami istri menasehati pasangannya dengan teguran. Ya, setiap pemimpin yang bertanggung jawab akan orang-orang yang dipimpinnya menasehati lewat teguran. Ya, dan masih banyak contoh yang lainnya. Ya, semuanya ini dilakukan demi siapa? Demi kebaikan si penerima teguran kan? Pasti. Mana ada orang tua yang mendidik anaknya untuk anaknya celaka, nggak mungkin. Mana ada pasangan suami istri saling menasihati untuk mencelakakan salah satunya, nggak mungkin. Mana ada seorang pemimpin yang dipercaya untuk memimpin orang-orangnya, itu sengaja memimpin untuk mencelakakan orang-orang yang dipimpinnya. Nggak ada. Ya, pastinya semuanya itu demi kebaikan. Nah, di dalam firman Tuhan, salah satu tema besar dalam kitab Amsal adalah mengenai teguran. Ya, dalam kitab Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Maka sama artinya dengan siapa yang merangkul teguran adalah bijak dan berada di jalan kebenaran. Sementara mereka yang membenci teguran menemukan diri mereka bodoh dan tersesat. Kalau kita baca Alkitab kita, firman Tuhan itu menyatakan beberapa hal yang cukup mengejutkan bagi barang siapa yang membenci, menghindari, dan ataupun juga tidak mengindahkan sebuah teguran. Dan begitu juga sebaliknya,
sama mencengangkannya bagi barang siapa yang mencintai, merangkul dan mengindahkannya sebagai sebuah kasih anugerah Tuhan. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Orang yang mengabaikan teguran tersesat, menjadi dungu, menjadi bodoh, bebal, dan dicemooh. Tetapi bagi orang yang mengindahkan teguran, hidupnya terarah, berpengetahuan, bijaksana, berakal budi, dan dihormati. Kebenaran firman Tuhan ada semua dalam ayat-ayatnya. Ya. Dengan pernyataan ini sudah cukup jelas sekali, ya, bahwa artinya sebuah teguran adalah bentuk tindakan kasih. Setuju ya? Sebuah teguran mempunyai tujuan yang baik, walaupun seringkali teguran itu datang dalam bentuk yang nggak mengenakan, nggak nyaman sama sekali, nggak tepat waktunya. Tetapi pada akhirnya akan menjadi suatu keuntungan dan bukan lagi kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, jadi sebenarnya sebuah pujian dan juga sebuah teguran, keduanya adalah sama-sama bentuk kasih. Dan di antara keduanya itu enggak ada yang lebih unggul dari hal mengasihi atau dikasihi. Enggak ada yang lebih unggul. Yang membedakan di antara keduanya itu adalah respon kita. Kalau tadi pertanyaannya sebelumnya apakah teguran adalah bentuk kasih selain pujian? Yes, betul. Sekarang pertanyaannya menjadi begini. Apakah kita sanggup merespon teguran sebagai bentuk kasih Allah sehingga kita dapat merangkulnya sebagai berkat yang indah? Kita lihat. Amsal 27 ayat yang ke-5 sampai 6 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lihat, pujian sangat mudah diterima sebagai bentuk kasih, tapi seringkali kasihnya palsu. Tetapi teguran memang gak mudah diterima sebagai bentuk kasih, tapi seringkali kasihnya asli. Kasihnya asli. Sehingga terjawab sudah bahwa Alkitab pun mengakui dan memuji teguran adalah sebagai ciri khas dari kehidupan kekristenan yang terwujudkan sebagai bentuk berkat yang indah bagi jiwa kita dan juga sebuah tindakan kasih yang hebat untuk dapat menghentikan dan menyelamatkan kita dari jalan menuju kehancuran. Inilah arti teguran yang sesungguhnya menurut kebenaran Allah. Kita masuk poin yang kedua. Mengapa sebuah teguran adalah hal yang penting bagi hidup kita? Nah, seperti ayat nas kita tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-3 sampai 4. Karena akan ada datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya. Akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ya. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini memberitahu kita dan juga memperingatkan kita bahwa ajaran-ajaran sesat masih eksis dari dulu sampai sekarang. Ya, kesesatan apa yang dimaksud? Yaitu kesesatan untuk menuntun kita semakin cinta akan diri sendiri. Kalau kita sadari hal ini nih gak akan ada habisnya, bukan? Waktu kita boleh kita dikendalikan untuk terus mencintai diri sendiri, nggak ada habisnya. Ya, justru cenderung akan membentuk kita menjadi orang yang semakin egois, semakin sombong, dan tentunya sudah pasti akan menghindari semua teguran, pasti. Dan orang yang mengabaikan teguran ini sudah pasti akan menuju pada kehancurannya. Ya, semua ini berawal dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, maka dari situlah dunia beserta isinya mulai menuju pada kehancurannya. Sehingga kita juga mewarisi dosa nenek moyang kita. Ya, dosa keturunan inilah ya yang menjadi natur kita
sebagai manusia. Yang dimana kita tuh cenderung lebih tertarik menyembah ilah-ilah lain ketimbang Allah kita sendiri yang sejati. Kalau kita baca dan renungkan di dalam kitab Kejadian, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, ada nggak dari kita nih yang tahu bahasa kasih dari Allah kita? Ada yang tahu? Atau cuma tahu ceritanya? Atau malah kita nggak tahu, kita nggak pernah mau tahu gitu ya, kita cuma mau tahu kalau Tuhan mengasihi kita aja. Nah, tujuan kita memahami bahasa kasihnya Allah itu untuk apa? Bukan supaya kita tuh dapat membalas sesuatu perbuatan baik kepada Allah, bukan. Melainkan supaya kita dapat memahami kehendak-Nya. Nah, kita lihat ya. Saya dapat tidak renungkan hal ini. Ya, bahwa bahasa kasih Allah adalah obedience. Ketaatan. Allah memerintahkan apa kepada manusia? Jangan makan buah pengetahuan, tapi manusia gagal taat pada Allah. Ya, dia lebih mendengarkan, lebih tertarik dengan apa kata si ular. Ya. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 dan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lihat apa yang mengejutkan di sini? Lihat pujian. Si ular memakai pujian dan kata sanjungan untuk manusia supaya tidak mati. Teguran, Allah memerintahkan manusia dengan memakai teguran supaya tidak mati juga, sama-sama supaya tidak mati. Ya, tetapi kenapa kita bisa lebih memilih, manusia lebih memilih kata-kata si ular? Karena lihat pujian dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kita gagal paham sama gambar diri kita. Bukankah Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya? Tetapi manusia nggak cukup percaya. Kita lebih suka mendengar pujian dan kata sanjungan. Ya, kita temukan antara pujian dan teguran sama-sama bertujuan untuk manusia tuh nggak mati. Tetapi perbedaannya adalah pujian atau sanjungan memang tidak membuat kita mati, tapi menuntun kita hidup dalam kekeliruan. Hidup untuk diri sendiri akan menuju kehancuran. Namun teguran juga tidak membuat kita mati, tapi menuntun kita hidup dalam kebenaran, yaitu hidup bagi Allah dan hidup bagi sesama. Ya. Jadi permasalahan utamanya itu ada di mana? Coba renungkan. Permasalahan utamanya itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati manusia. Bukankah ini fakta yang perlu kita sadari? Bahwa memang natur kita cenderung lebih suka pujian daripada teguran. Jika pujian itu menjadi satu-satunya dambaan dan yang kita inginkan di dalam hidup kita, maka pasti kita akan menuju kepada kehancuran. Pasti. Karena pujian sifatnya hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan diri sendiri. Tapi teguran sifatnya hanya untuk memenuhi dan menggenapi kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan menuju kepada jalan keselamatan. Seperti dunia memakai satu slogan ya yang diseru-serukan, yaitu YOLO. You only live once. Ya. Seringkali slogan ini dipakai buat apa tahu? Buat pembenaran bahwa kita harus mencintai dan mengasihi hidup kita sendiri karena kita hidup cuma sekali. Maka lakukanlah sesuka hati kita, maka lakukanlah segala sesuatunya menurut kebenaran versi kita. Sedangkan kalau boleh jujur, dari hati kita yang paling terdalam, adakah suatu kebenaran yang kita temukan dalam hati kita? Ada? Ada? Coba direnungkan baik-baik. Ada nggak satu kebenaran saja yang berada di dalam hati kita? Sejujurnya nggak ada. Sejujurnya satu pun tidak ada.
Yang ada cuman kemunafikan, yang ada cuman kelicikan dan juga kedegilan hati kita. Ya, kita lebih suka mengindahkan pujian dari dunia, kita lebih suka motivasi-motivasi dunia yang dunia berikan ketimbang mengindahkan teguran kebenaran yang Allah kehendaki. Ini menandakan berhala-berhala. Di dalam hati kita inilah yang membentuk kebenaran-kebenaran versi kita sendiri yang semu dan sementara. Ya, sehingga kita tuh sangat anti dengan kebenaran yang nyata lewat teguran. Kita tuh suka yang semu, kita suka sementara. Kita ke distract dengan semua yang nyata, padahal itu semua untuk menyelamatkan kita. Ilah keakuan dan penerimaan diri di dalam hati kita tuh seakan-akan sedang menyuarakan haknya, ya. Dan ibaratnya itu seperti seakan-akan akan menggulingkan kedudukan takhta Allah yang utama di dalam hati kita. Wow. Sehingga kita tuh nggak lagi mau mendengar teguran sebagai sesuatu yang menyelamatkan. Namun tanpa sadar kita sedang menuju pada kebinasaan. Ya. Sebuah ilustrasi mungkin yang saya mau berikan. Ada seorang ayah dan anak sedang berjalan di sebuah persimpangan jalan raya besar. Ya. Lalu sang ayah ini akan meninggalkan anaknya sebentar saja, tidak terlalu jauh. Dan ayahnya ini menasihati anaknya, "Nak, jangan pergi kemana-mana, tetap berdiri di sini. Di depan pertokoan A ya, jangan kemana-mana. Papa pergi sebentar." Oke, setelah itu sang ayah meninggalkan anaknya. Ya, tidak jauh, tetapi masih bisa dilihat dari pantauannya. Namun nggak lama kemudian terhilang pantauannya, anaknya. Lalu dengan cepat dia menemukan kembali bahwa anaknya sudah sedang mau menyeberangi sebuah jalan raya yang besar tanpa pertolongan satu orang pun. Dan dengan cepat juga sang ayah melihat dari satu sisi persimpangan jalan lainnya. Ada sebuah truk besar dengan kecepatan yang cukup tinggi dan sedang melaju menuju ke arah di mana anak itu berdiri. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi, saudara? Pastinya akan terjadi tragedi kecelakaan yang sangat mengenaskan. Ya. Dan apa yang harus dilakukan dari sang ayah? Apakah sang ayah berdiam saja atau malah meninggalkan anaknya? Gak mungkin ya, gak mungkin ya. Jika dia adalah ayah yang baik, jika dia adalah ayah yang mengasihi anaknya, maka ia akan bergegas lari, menjemput anaknya, gak peduli seberapa sulitnya, dia akan meninggalkan kenyamanannya, mengambil resiko besar untuk menyelamatkan anaknya. Supaya terhindar dari semua mara bahaya itu. Sehingga setelah itu, anaknya dapat menyadari apa yang sebelumnya tidak dia ketahui dan tidak dapat dia lihat. Nah, bukankah kasih seperti ini yang Allah kehendaki kepada kita di dalam hidup sebagai kesatuan tubuh Kristus? Bukankah ini yang dikehendaki? Ilustrasi ini menggambarkan betapa bodohnya kita saat kita tuh tidak mengindahkan sebuah nasihat atau teguran terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin dan membimbing kita dari kehancuran dan malapetaka. Kita perlu bertobat, saudara sekalian. Kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kalau Anda seorang istri, ditegur oleh suami Anda, janganlah melawan, tetapi tunduklah dan hormatilah suamimu dengan segala kelemahannya. Karena seorang istri berperan untuk menolong, bukan untuk memimpin. Dan tidak mungkin seorang suami ingin mencelakakan istrinya sendiri. Betul? Tulang rusuknya sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada seorang anak yang ditegur oleh orang tuanya, janganlah melawan.
ataupun menghindar, jangan. Tetapi tetaplah hormati ayah dan ibumu dengan segala kekurangannya. Maka firman Tuhan berkata apa? Panjang umurmu di bumi. Tidak mungkin ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya sendiri, ya. Darah dagingnya sendiri, gak mungkin. Kalau Anda berada di dalam suatu komunitas tubuh Kristus, ya, dan Anda ditegur oleh pemimpin Anda, janganlah melawan ataupun berkecil hati, apalagi tersinggung. Walaupun pemimpinmu mungkin sempat mengecewakan kamu, atau caranya tidak membuat kamu nyaman. Tetapi sadarilah, pemimpinmu adalah otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Terlepas dari segala keberdosaannya. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang taat akan otoritas. Dan itulah yang dinamakan proses pengudusan diri kita di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan percayalah pada janjinya. Jika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan gak mungkin gak melakukan bagiannya untuk hidup kita. Bukan sekedar untuk berkat jasmani, melainkan berkat anugerah keselamatan yang sejati. Ya. Kita semua mungkin nggak ada yang mampu, yang tadi saya bilang, mungkin nggak ada yang mampu dengan sempurna untuk melakukan itu semua karena natur keberdosaan kita. Tetapi inilah kabar baiknya. Inilah kabar baiknya. Ada satu pribadi yang dengan segala kemahaannya ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa dia? Yesus Kristus. Kristus yang sudah merengkuh segala keterbatasan kita lewat karya penebusannya di kayu salib. Karena keberdosaan kita. Yang maha segalanya harus menjadi yang paling rendah. Untuk apa semuanya ini? Untuk apa? Dia rindu supaya kita juga bisa merengkuh berkat anugerahnya di dalam setiap teguran-tegurannya. Dia ingin menyelamatkan kita dari kehancuran dan kebinasaan. Kalau Allah Bapa saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diserahkan untuk mati bagi kita. Apakah hati kita ini tidak bergetar mendengarnya? Untuk kita tuh juga mau mati bagi segala keegoisan dan kepentingan diri kita sendiri. Yang tidak berdosa datang dan mati bagi kita yang berdosa. Sedangkan kita sesama manusia yang berdosa, tidakkah kita sudah melihat teladan kasih yang sempurna? Sehingga kita dimampukan untuk bisa memberi dan menerima teguran. Sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk saling mengasihi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dengan cara mematikan segala keegoisan kita dan kepentingan diri kita sendiri. Kita masuk poin yang ketiga, bagaimana cara kita dapat merangkul berkat dalam teguran menurut kebenaran Allah. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, maka barang siapa yang percaya dalam namanya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dipersatukan dengan persekutuannya. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Hubungan yang tadinya terputus, sekarang telah terhubung kembali dan kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Ya, sehingga kita memiliki apa? Memiliki hubungan ikat janji. Yes, covenant relationship. Covenant relationship ini memiliki definisi a binding agreement that requires death. Yang artinya sebuah ikatan perjanjian yang mensyaratkan kematian. Wow. Syarat kematian apa yang dimaksud?
Bukan kematian secara jasmani pastinya, ataupun kita juga bukan harus mati seperti cara Yesus yang sudah Yesus alami. No, bukan. Melainkan kematian kita atas keberpusatan kita akan diri sendiri. Kita harus mati, kita harus rela berkorban demi kepentingan bersama. Seperti Yesus sudah rela mati bagi kita. Ya, jadi kematiannya yang dimaksud kematian apa yang harus kita lakukan? Yes, mati, membuka diri, hati dan pikiran kita. A, akui kebutuhan untuk ditolong. T, temukan keberhargaan seseorang dari kacamata Tuhan. Dan I, ikut membangun hidup bersama. Nah, di ayat nas tadi yang terakhir 2 Timotius 4:5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saat kita bisa mengerti dan memahami kebenaran ini, maka waktu kita ingin menegur dan menerima teguran, janganlah menghindar, tetapi kuasailah dirimu. Jangan emosi atau amarah yang menjadi respon kita terlebih dahulu. Melainkan kita bisa saling buka diri, hati dan pikiran kita. Untuk bisa saling mengoreksi dan dikoreksi. Akui kebutuhan kita untuk ditolong dari segala kelemahan kita. Betul ini gak mudah, memang gak mudah. Kita seringkali sombong, tetapi sabarlah menderita. Supaya kita bisa saling bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Saat kita menemukan kesalahan sesama, usahakanlah untuk kita bisa menemukan keberhargaannya di mata Tuhan terlebih dahulu. Terlepas dari kesalahannya. Tetapi bukan berarti kita berkompromi dengan kesalahannya. Bukankah itu pekerjaan pemberita Injil? Bahwa kita adalah sama-sama orang berdosa, tetapi kita juga sama-sama sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi tidak ada lagi hal saling menghakimi sesama. Gak ada lagi hal kita tuh saling menghakimi kalau kita ngomong benar dan salah. Tetapi hal saling menghargai sesama. Sehingga kita dapat apa? Menunaikan tugas pelayanan kita, yaitu ikut membangun hidup sesama. Mungkin ada dari kita yang gak bisa terlalu involve membantu secara materi atau apapun kalau ada teman saudara seiman kita yang membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan memberitahu kita satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu berdoalah untuk dia. Berdoa. Pernah kita melakukan itu? Pernahkah, ingatkah kita akan saudara-saudara kita dengan kita mendoakan mereka? Inilah implikasi Injil yang bisa kita lakukan. Dan juga inilah yang Allah kehendaki boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai persekutuan orang percaya. Sehingga kita dapat meresponi setiap teguran yang boleh kita terima. Adalah sebuah berkat yang indah. Yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Lewat keteladanan kasih Kristus. Kita dapat dimampukan. Untuk bisa mati bagi diri sendiri. Dan juga hidup bagi sesama sebagai satu kesatuan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita baca sama-sama. Saya ajak saudara semua untuk bisa baca sama-sama ya di Filipi 2 ayat 1-5. 3, 2, 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Wow. Betapa berharganya ya jika kita tuh merangkul teguran sebagai berkat yang indah. Ya. Kebenaran ini bisa mengubahkan seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Merangkul berkat dalam teguran. Sebuah teguran yang benar akan membuat seorang menjadi mengerti apa yang menjadi landasan berpikir, bersikap, dan tindakan yang benar menurut firman Tuhan. Sebuah teguran yang benar juga dapat menjadikan seseorang memahami dan mengenal pribadi Tuhan. Sebuah teguran yang benar dapat menolong seseorang untuk mengambil keputusan secara benar dan bijaksana menurut kehendak Tuhan, bukan menurut cara pandangnya sendiri ataupun cara pandang dunia. Walaupun dalam keputusan yang sulit sekalipun. Sebuah teguran yang benar dapat memperbaiki perilaku seseorang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali perilaku seseorang yang telah terkontaminasi oleh nilai-nilai dunia. Karena di bawah pengaruh latar belakang budaya, sosial, suku, dan tradisi. Tetapi itu semua tidak seturut dengan firman Tuhan. Melalui kebenaran ini, perilaku seseorang dapat disesuaikan kembali melalui sebuah teguran yang benar. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya undang pemain musik boleh kembali. Saya tutup sedikit kesaksian. Ini masih cukup segar dan juga saya sudah minta izin dengan dengan anggota komsel saya. Ya, jadi saya memimpin satu komsel yang dimana isinya keluarga muda dan satu hari ada satu pasangan suami istri ini yang sedang bertengkar hebat sampai harus pisah tinggal. Dan dari sang suami tidak ada menceritakan kepada kami gembala, tetapi sang istri ada curhat dengan istri saya. Gitu. Tapi sang istri ini berpesan jangan kasih tahu yang lain. Jadi oke, kita sebagai gembala, kita berdoa, kita sama-sama mendoakan. Nah, lalu terjadi sudah sampai mereka harus pisah tinggal dan tiba waktu itu komsel, ada dorongan dari hati saya tuh harus memperkatakan sebuah nasihat dan teguran kebenaran ini. Yang dimana sang suami ini belum tahu bahwa kalau saya tuh taunya sudah tahu permasalahannya, tapi saya tidak memberitahunya. Nah, waktu di komsel tuh saya cuma bilang satu, ini untuk semua pasangan-pasangan muda. Saya juga mengerti banget bahwa kenapa masalah itu terjadi. Faktor yang utama juga salah satunya adalah usia pernikahan mereka masih cukup muda banget. Jadi antara 1 sampai 5 tahun usia pernikahan itu kan sangat wajar sekali terjadi gesekan yang cukup besar ya pastinya, karena saya juga mengalaminya. Nah, waktu komsel saya cuma bilang satu, hai sang suami, hai kalian semua suami, kalian semua imam di dalam keluarga, jadilah inisiator pendamaian. Jadilah inisiator perdamaian di dalam keluarga kalian. Walaupun saat ini mungkin ada yang sedang bertengkar hebat, sedang mengalami pergumulan hebat, mungkin dari sang suami merasa semuanya nggak adil, istri saya yang salah, saya nggak dapat keadilan, dia memang salah, harusnya dia minta maaf sama saya. Mungkin semuanya terasa tidak adil, ya, semua terasa tidak adil. Tapi satu hal kebenaran saya harus katakan bahwa Yesus sendiri, dialah inisiator kebenaran, dialah inisiator perdamaian buat kita. Dia adalah kebenaran sejati, harus dibuat salah karena kita. Kita yang memberontak, kita yang cenderung
menjauh, berbuat dosa dan menyakiti hati dia. Tapi dia yang selalu mencari kita melalui kasih-Nya. Bukankah itu yang harus nyata terjadi di dalam kehidupan setiap kita, rumah tangga kita? Ayo jadilah inisiator perdamaian seperti Kristus mencintai jemaat-Nya. Dan saat itu juga kita berdoa dan selang sehari atau 2 hari berikutnya. Satu hal yang mengejutkan. Saya tahu banget karakter sang suami ini sangat keras, tapi nggak kalah kerasnya dengan sang istri. Saat itu sang suami bisa mengirimkan chat kepada istrinya, dan chat itu di screenshot kirim ke istri saya. Isinya apa? Sayang, pulang yuk. Maafin aku. Gak seharusnya aku seperti ini. Aku pemimpin rumah tangga, aku imam. Seharusnya aku aku harusnya berperan seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Aku seharusnya mengasihi kamu lebih dari sekedar kesalahan kamu. Aku tidak seharusnya aku melihat kesalahanmu itu lebih utama daripada keberhargaanmu. Pulang sayang, kita bisa bicarain baik-baik. Kita bisa ajak mentor kita ngomong baik-baik. Wow, itu saya baca sama istri saya, langsung hati saya tuh yang, oh Tuhan terima kasih. Tidak ada satu hal pun yang saya ambil kredit dari hal itu. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bicara suatu kebenaran, no. Tapi saya percaya Tuhan menaruhkan hal itu untuk boleh menjadi kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri itu yang berbicara kepada setiap hati yang mengalami itu semua. Wow, dan itu kembali membawa kita berdua kepada pertobatan yang sejati. Kita melihat, kita nyata bahwa wow, ini kuasa Roh Kudus itu nyata. Yang dimana saya belum ada komunikasi sama sekali dengan sang suami, tapi dia sudah bisa. Wow, itu bukan pekerjaan saya, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satu hal pun yang bisa saya banggakan. Dan di situ kita semakin terkesima, semakin tergugah, dan Tuhan thank you. Kalau Engkau mempercayakan posisi ini, boleh saya dan istri boleh menggembalakan keluarga muda ini. Tolong pakai saya lebih lagi supaya nyata kemuliaan-Mu di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yes. Maka dari itu, kalau kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita bertekun dalam pengajaran dan persekutuan sesama orang percaya. Ini adalah proyek pengudusan dan pemurnian kita bersama. Bersatu mengejar keserupaan dengan Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengar khotbah saya, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.